Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah skema ya, yang dimana skema untuk pemasangan lampu D-Maker ya, dan juga lampu D2 laser. Karena ada yang inbox di Facebook ya, yang dimana minta skema, minta dijelasin karena dia awam banget, belum terlalu paham tentang perkabelan ataupun pemasangan lampu termasuk D2 laser, dan beliau ini ingin mencoba masang sendiri ya, akunnya itu atas nama Bang Niko Gaming Evos ya. Mudah-mudahan ini nanti saya buatkan abang ini jadi paham. Nah, untuk lampu D2 laser yang kemarin abang kirim via inbox ya, kemudian D-Makernya, kemudian saklarnya ya, dan juga relaynya ini sudah saya buat. Nanti untuk rangkaian-rangkaiannya saya coba gambarkan ya. Jadi saya uraikan di sini satu persatu. Jadi mohon sekali untuk abangnya disimak ya, supaya nanti tidak salah paham ataupun tidak salah eksekusi. Di sini ada relay 2 ya. Jadi yang satu ini untuk D2, yang satu lagi untuk D-Maker. Sebenarnya pakai 2 relay, 2 lampu itu juga bisa. Nah, di sini saya buatkan satu relay untuk 2 lampu. Tujuannya supaya abang cepat paham dan tidak terlalu ribet ya bang. Intinya untuk 2 lampu ini satu relay juga cukup. Begitupun untuk lampu D-Makernya ya. Ini juga saya buatkan untuk satu relay saja, dan ini saklarnya ya. Untuk saklarnya itu abang pakai yang saklar 3 mode yang di spion, yang dimana di situ ada 2 saklar secara bersamaan ataupun nyambung. Tapi pada dasarnya sistemnya juga sama aja. Ini saya buat pisah tujuannya biar lebih paham lagi abangnya. Ini ada aki ya, ada plus dan juga minus ya. Nanti ya di sini di bagian relay itu ada kaki 30, ada 85, kemudian ada 86 dan juga 87. Untuk kaki yang 30 ini saya akan bahas untuk bagian D2 laser terlebih dahulu karena di sini relay D2 laser ya. Jadi kaki 30 ini kita bisa sambungin ke plus ya. Jadi kita uraikan kabel gitu secukupnya aja. Set, kita tarik ya, bentar ini nggak nyata. Nah gini kabel umpama ini ya, kemudian kita sambungkan ke aki. Nah kemarin itu waktu di inbox saya bilang usahakan pakai sikring bang ya, pakai tempat sikringnya juga. Dari sini abang sambungin ke sikring dulu ya. Jadi sini ibarat kata sikring ya bang ya, ini ibarat katanya ya, contohnya ini sikring. Berikut juga tempat sikringnya. Jadi kabelnya sambungin dulu ke sini, kabel dari sikringnya lagi baru disambungin ke bagian plus ya. Ini disambunginnya usahakan pakai sekun juga ya. Ini di sini saya tulis sikring. Untuk sikringnya itu bebas, mau pakai yang dimanapun juga boleh ya. Mau yang pakai bulat atau yang mau pakai tancap itu juga bisa. Untuk sikringnya ukurannya bisa pakai yang 10 ampere ya. Ini sudah cukup ya bang ya. Kalau saya pribadi itu pakai sikring bulat ya. Jadi pakai sikring bulat yang 10 ampere, sikring bulat mini. Nah kemudian di sini ada 85. Dari 85 ini kita sambungin ke bagian minus ya, di akinya seperti ini ya, seperti ini. Ini minus kita sambungin. Jadi untuk yang ini itu ground atau masa ya. Jadi ini abang bisa pakai kabel warna merah, kalau ini bisa kabel warna hitam seperti itu ya. Nah kemudian untuk 86 ini bisa ngambil ya. Ini kita contoh atau kita tarik mungkin ke atas aja ya bang ya, biar paham, biar nggak terlalu banyak coretan gitu. Nah ke atas ini saya tarik ke atas. Nah di sini itu sebenarnya abang bisa ambil dari kunci kontak arus 12 volt ya, output. Di kunci kontak itu ada kabel ya, kemudian bisa dibuka ataupun di soket kunci kontaknya itu ada kabel 4 kalau bit ISP. Kalau bit FI punya saya starter kasar itu cuma 2 kabel aja, merah dan hitam. Kalau ISP itu ada 4 kabel. Abang ambil arusnya di kabel warna hitam
hitam semua bang ya, hitam polos, karena di situ ada hitam blue, ada hitam coklat. Abang ambilnya yang hitam polos kalau seandainya ngambil di kunci kontak. Tapi kalau seandainya ribet gitu kan, harus bongkar-bongkar bodi mungkin gitu, berarti bisa ngambil di switch rem, baik rem depan ataupun rem belakang. Kalau di rem belakang, kabel switchnya yang warna hitam ya, itu dicabut, disambung, intinya di jumper ke kabel switch rem warna hitam, mau belakang mau depan itu juga bisa. Oke ya, jadi di sini mungkin abang bisa ke, sebentar ya saya tulis ya, kunci kontak saya tulis di sini. Kenapa sih harus ke kunci kontak, kemudian kenapa juga harus ke switch rem, nanti saya jelaskan ya bang ya. Kemudian bisa juga dari switch rem. Seumpama ini sebenarnya untuk pemasangan relay ini beda-beda macam-macam ya, karena pasti kalian lihat juga di tutorial YouTube itu tidak semuanya sama, tapi pada dasarnya tujuannya dan hasilnya juga sama ya, hanya mungkin rangkaiannya aja yang berbeda-beda. Ada yang ngambilnya dari kunci kontak, ada yang ngambilnya dari switch rem, ada yang ngambilnya dari lampu senja kalau seandainya senjanya sudah DC gitu, masih banyak lagi. Ini bebas ya bang, pilih salah satu. Nah kemudian saya masuk di ini 87 ya, untuk disambunginya ini kalau lebih bagus lagi di solder, kalau nggak di solder juga pakai sekun bisa gitu kan. Intinya bebas, mau dililit-lilit juga nggak apa-apa, ditambahin lem bakar, usahakan kalau dililit itu kenceng ya bang ya, karena khawatir nanti di bawah motornya goyang-goyang, di bagian lilitan di kaki relaynya ini agak kendor, kemudian nanti mati ya. Nah dari 87 ini sebenarnya ini output ya, satu jalur keluar. Ini bisa abang langsung sambungin ke lampu D2 lasernya, tapi nanti tidak bisa dimatikan. Makanya di sini abang pakai saklar. Di sini saklar ada 3 dan pastinya di sini ada kabel 3 ya bang ya. Nah, kabel 3 gitu. Saya uraikan seperti ini ya. Itu ya. Saya uraikan seperti ini. Ini ada 3. Untuk warnanya itu ada yang hitam, di sini hitam ya. Saya pakai ini aja A ya. Kemudian ada juga yang kuning, oke. Kemudian juga ada yang merah. Untuk 87 ini abang sambungin ke kaki yang warna merah bang ya, kaki warna merah ini lanjut di sini ya. Oke, ini berarti kalau saya buletin seperti ini berarti sambungan ya bang ya. Nanti sistemnya kita paralelin, kita sambung-sambung ya. Yang penting nanti proses penyambungannya rapi aja. Nah kemudian untuk warna hitam dan kuning, ini kuning biasanya lampu dekat ya, dan hitam itu lampu jauh kalau di bagian saklar ya bang ya. Di sini di bagian lampu D2 lasernya itu kalau punya abang ada 2 kabel. Biasanya sih kalau D2 laser ya saya beli itu ada 3 kabel, tapi abang 2 kabel. Oke, di sini saya urai 2 kabel. Kita diinin lagi, dibikin 2 kabel ya, seperti ini. Intinya ya mungkin bisa dipahami lah ya. Ini yang hitam dari lampunya ya bang ya. Ingat, dari lampunya, bukan dari saklarnya. Ini hitam. Untuk hitam ini ya, abang bisa sambungin ke bagian sini bang. Ini set. Ini dari lampunya yang D2 laser, yang hitam ini. Saya tulis hitam ya bang ya. Jadi kalau hitam di lampu D2 lasernya ini ground ya, atau masa dari lampu D2 lasernya ya, bukan dari saklar. Nah kemudian karena ini cuman sisa 2 lagi, berarti ya tinggal kita sambungin di bagian kabel warna kuning. Ini ada kuning ya, kita sambungin, dan ini juga kita sambungin gitu. Ini enggak ya bayang ya, yang hitam enggak nyambung ya, sorry. Jadi ke tekan gitu, seperti ini ya.
Tuh, seperti ini. Nah, ini disambungnya di sini boleh ya. Jadi yang hitam ini enggak digunakan. Kalau seandainya D2 lasernya itu kabel ada 3, berarti satu lagi disambungin ke hitam. Ini tinggal disesuaikan aja bang, mana dekat mana jauh. Biasanya kalau di saklar kuning itu dekat, hitam itu jauh, merah itu arus ya, arus dari 87 rangkaian relay. Berarti ini seumpama di sininya lampu D2 lasernya ya kan, ada kabel misalnya di sini, berarti abang tadi bilang merah ya. Biasanya ada merah, ada putih gitu. Merah itu lampu dekat, putih itu lampu jauh seumpama. Berarti putihnya sambungin ke hitam. Gitu ya. Jadi nanti si saklar itu kalau seandainya kita hidupin ya, ke bagian strip 1 itu nyala lampu dekat. Kalau seandainya kita hidupin ke strip 2 itu berarti nyala lampu jauh. Jadi adanya fokusnya di bagian sini aja. Karena punya abang lampu D2 laser cuma 2 kabel aja, berarti yang hitam ini sambungin ke masa ataupun ground. Seumpama ini terlalu panjang kakinya ya kan. Nah, makanya kan dari aki ini kita sambungin dulu ya. Ini seumpama sudah di bagian rangkaian depan ataupun di body di sini sambung. Atau ini juga bisa ke bagian rangka body. Mungkin di rangka itu ada baut ya di bagian depan gitu kan, seumpama entah itu dudukan tameng atau dudukan plat nomor ya. Itu kan ada bautnya, kita copot dulu bautnya, kabelnya kita masukin pakai spoon boleh, dililit boleh, baru bautnya dikencingin lagi. Jadi di sini bisa di bagian bodi rangka ya, rangka, jangan bodi apa sih yang plastik, nah tapi bodi yang rangka. Ini boleh supaya kabelnya tidak terlalu panjang nyambung ke aki. Ini sudah beres bang ya. Dan ini tadi saya silang ya, ini nggak kepake yang hitamnya. Karena apa? Punya abang lampu D2 lasernya cuma 2 kabel aja. Jadi yang merah ini dari 87 kan, dan yang kuning masukin ke bagian kabel merah di sini, merah dari lampunya ya. Yang hitam disambungin aja jadi satu, langsung sambungin ke ground ataupun ke masa. Nah, itu untuk D2 lasernya. Bagaimana? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut untuk bagian lampu D-makernya. Sebenarnya skemanya sama bang. Sama seperti ini. Kaki 30 ini kita sambungin ke bagian plus aki. Ya. Sini. Tuh. Jadi nanti dari aki, sikring, dari sikring kita tarik ke atas. Mungkin bisa sampai koper depan. Nah, koper depan itu kita buat 2 cabang lagi. Satu ke yang bagian relay D2 laser, satu lagi ke bagian relay D-maker. Kalau seumpama mau disambung dari 30 sini ya, disambung lagi ke sini, bagaimana? Bisa aja bang, nggak apa-apa disambung ke sini. Kan pada dasarnya sama aja, ya kan? Rangkaiannya ke sini juga. Mau disambung ke sini nggak apa-apa, bebas. Berarti kalau seandainya disambung ke sini, otomatis relay akan berdempetan. Oke. 85-nya sambungin sama bang. Kita sambungin ke bagian minus akinya ataupun ground ataupun masa di sini. Oke. Berarti dari aki minus kita tarik kabel warna hitam ya, kita selosorin ke bagian rangka bawah gitu kan, sampai di bagian rangka depannya itu, sampai nongol di bagian depan atau di cover gitu. Itu tadi yang saya bilang bahwasanya untuk hitam dan merah itu dipanjangin kabelnya atau belinya dilebihin. Ini udah kita sambung nih bang, dan ini juga sudah kita sambung. Nah, ini ada 2. Tadi saya bilang untuk proses penyambungannya bisa pakai lem bakar dan heatsink. Kalau memang nggak ada, bolehlah pakai lakban sementara dulu. Cuman usahakan nanti dirubah lagi, karena biasanya kalau hanya sekedar lakban aja, takutnya ada air yang masuk, nantinya korosi. Itu sesuai pengalaman. Dan kalau saya pakai lem bakar dan heatsink, awet bang, sampai sekarang alhamdulillah kabelnya nggak korosi. Oke, lanjut lagi 86. Untuk 86 abang boleh sambungin lagi ya ke bagian sini. Nah di sini ya, tadi di sini kita sambungin. Ini misalnya kunci kontak ataupun switch rem
Atau seumpama abang yang bagian relay D2 laser mau sambungin switch rem yang sebelah kiri boleh, kalau yang ini mau disambungin sebelah kanan boleh. Intinya yang kabel warna hitam ya. Ini saya tulis kabel hitam. Oke, hitam. Seperti itu ya. Jadi sambungin aja bang. Jadi untuk mau kunci kontak atau switch rem itu bebas, salah satunya aja, jangan semuanya. Atau misalnya satunya di kunci kontak relay ini, satu lagi di switch rem boleh, satu lagi di switch rem kiri, satu lagi misalnya di switch rem kanan itu boleh. Intinya yang kabel warna hitam karena dia arus 12 volt. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua kelistrikannya itu atau lampunya itu bisa dihidupkan ketika kunci dikontakkan. Kunci on, baru saklar kita nyalain ya, tek baru lampu itu bakal nyala. Jadi kalau seandainya kunci kontaknya di offin, kalau kunci kontak sudah dicabut atau off, ini mau dinyalain nggak bakal hidup ya, karena yang 86-nya itu kita ngambil di bagian switch rem atau kunci kontak atau arus output 12 volt. Nah kemudian untuk 87 ya, 87 ini berarti ini ke saklar ya. Kalau seandainya tidak pakai saklar bisa pakai langsung ke lampu, kita sambungin, cuman kan berarti tidak bisa dimatikan, otomatis lampu itu hidup aja karena tidak pakai saklar. Saklarnya ada 3 kabel. Oke, saklar, aduh bolong lagi. Nggak apa-apa lah ya, ada 3 kabel. Kalau ininya bawahnya rumput jadi bolong. Nah ini 3 kabel ya, dan di sini saya tulis mungkin merah ya, berarti M, kemudian kuning ya, kuning ya udah kuning lah, bebas lah. Sini hitam seperti itu ya. Nah dari lampu ini abang di sini ya, ini punya abang bilang ada 4 ya, saya juga bingung. Tapi karena memang ada strobonya ya. Ini 4 nih bang kabel nih. Di sini juga ada 4. Ini kalau 4 ini berarti setidaknya bagian strobonya itu harus buat saklar lagi bang. Karena posisi saklar cuma 3 kabel ya. Oke, ini yang bagian sini saya tutup dulu ya. Takutnya disangkanya ada jalur ke sini, padahal enggak ya. Ini hanya kecoret aja. Ini pokoknya nggak ada jalur ya. Nggak ada jalur karena lampu D2 lasernya cuma 2 kabel. Kita balik lagi ke sini. Nah, dari relay 87 ini kita sambungin ke bagian kabel saklar yaitu warna merah. Ini merah bang, M. Sambungin ke sini. Set. Nah, kemudian ini tinggal kita tentukan ya. Yang kuning itu dekat bang, Kak ini. Kak kuning dekat, hitam itu jauh. Di sini abang bilang ada kabel warna hitam ya, ada juga merah, kuning dan biru ya. Berarti hitam. Sini kita tulis kayak hitam. Di sini juga kita tulis hitam. Ini fokus ke ground bang. Ya, kita ke bawahin aja biar enak. Ini ground bang. Yang hitam dari lampu itu ini ground atau masa. Seperti ini. Ini bisa disambungin ke bodi rangka besi ya, atau abang bisa tarik lagi ya, disambungkan ke bagian minus ya. Ini pokoknya kita tulis yang hitam ini ground, oke, atau masa. Sorry nih kalau tulisannya jelek ya, seperti itu ya. Jadi yang dari lampu ini nggak usah disambungin kemana-mana, yang hitam ini jangan nyambungin ke rangkaian-rangkaian sini karena ini dia sudah masuk ground. Tinggal di bagian sini ada kabel warna merah ya kan, kemudian ada juga kuning ya kan, kita tulis ini kuning Kak itu ya, terus biru. Jadi di sininya merah, kuning, biru. Saya nggak tahu nih ya untuk bagian merah, kuning, biru ini yang strobo yang mana saya nggak tahu. Tapi biasanya strobo itu mungkin di biru. Merah ini biasanya atau kuning ya, biasanya lampu dekat. Merah biasanya lampu jauh. Biru baru strobo. Biru ini juga
Mungkin abang bisa pakai, ini saya tarik ke bawah ya, tarik ke bawah yang bagian biru ya, biar nggak ribet nantinya. Biru ini jangan disambungin dulu, seumpama ini strobo ya bang ya. Berarti kalau misalnya biru ini bukan strobo, ya tinggal cari aja birunya yang mana atau strobonya yang mana ya. Ini abang tinggal pakai saklar lagi bang. Ini saklar, cara nyambungnya dari biru ini ke saklar dulu, saklar seumpama ya, saklar yang on off, pakai yang cuman tek-tek cuman satu doang. Jadi sambungin dulu ke sini, baru nanti sambungin lagi ke sini gitu ya. Tuh ini saklar, saklar lah. Jadi sambungin dulu ke saklar, baru sambungin lagi ke biru. Nah berarti di sini kita tinggal fokus di bagian kuning dan merah. Kalau di sini kuning ya, berarti kita sambungin ke kuning lagi. Kita buat rangkaian lagi. Ini kuning, setet. Ininya kuning, setet. Nah, kita sambungin. Kuning dari lampu demakernya, kuning dari lampu demaker kita satuin ya. Kemudian kita masukin ke kuning dari saklar. Ini pokoknya untuk biru kita kebawahin dulu, dua-duanya. Hitam juga kebawahin dan fokusin ke ground. Berarti tinggal merah. Merah itu berarti hitam. Nah, di sini hitam. Wah. Karena biasanya untuk saklar yang 3 mode ini hitam jauh bang. Biasanya ya. Nanti tinggal ditukar-tukar aja kalau misalnya oh hitam ternyata deket, nanti tukar lagi. Hitam ini kita sambungin ke bagian merah. Di sini ada merah juga. Nah, sambungin. Seperti itu ya. Ini juga merah. Ini berarti sambungan. Yang bulat-bulat berarti sambungan. Nah, posisinya berarti dari relay 87 ke saklar kabel warna merah. Kemudian nanti dia dikeluarin ya. Kalau misalnya kuning itu lampu dekat di sini, hitam lampu jauh dari sini. Ya. Jadi seperti ini. Saya jelaskan tadi ya. Jadi merah ya. Kemudian kuning kita sambungin ke kuning juga dari lampu demakernya. Ada 2. Misalnya 2 nih lampunya, kabelnya sambungin gini. Terus sambungan ya. Ini kuning-kuning, ini lampunya seumpama. Kuning-kuning baru kita sambungin lagi ke bagian sini. Untuk hitamnya jauh, berarti kita sambungin ke merah. Kalau seumpama mungkin bang, kuningnya yang jauh, berarti tinggal kita tukar aja bang. Ya. Kuningnya jauh bang, kita tukar aja. Yang hitam kita sambungin ke kuning. Dari kabel dari lampu demaker. Yang kuning kita sambungin ke merah. Jadi sebenarnya ini arus sudah oke. Nah masalah jauh sama dekatnya tinggal fokusnya ada di bagian sini antara output keluar dari saklar baik kuning ataupun hitam. Tinggal disambungin, kita sesuaikan dengan lampu demakernya, mau yang jauhnya yang merah ataupun jauhnya yang kuning, itu tinggal dicoba. Enaknya sebelum dipasang abang lihat dulu nih outputnya dari lampu demaker pakai aki aja. Yang hitam sambungin ke masa. Kemudian tinggal tes kuningnya, kita tempelin ke plus. Oh ini lampu dekat, berarti tahu kuning itu lampu dekat. Tinggal disambungin ke bagian saklar, kuning dekat, hitam jauh. Hitam garis miring jauh. Biasanya ya bang ya. Jadi posisinya tinggal disesuaikan aja, karena ada juga yang mungkin hitamnya dekat, ada juga ya. Kalau sepengetahuan saya hitam itu jauh, kuningnya itu dekat. Dan merah ini harus 12 voltnya. Oke, ini rangkaiannya ya. Mudah-mudahan paham. Saya ulangin, saya perjelas lagi. 30 kaki kasih sikring, 85 sambungin ke minus, 86 bisa dari kunci kontak kabel hitam. Mau kunci kontak, mau switch rem, cari yang 12 volt. Kalau misalnya switch rem nggak bisa, pastikan ada arus juga ya di switch remnya, di kunci kontaknya. Kalau bit SP di bagian senjanya ada 12 volt ya, dia sudah DC, bisa di situ. Bebas ya bang ya. Intinya sambungin aja, tujuannya supaya nanti lampu itu bisa dihidupkan atau rangkaian kelistrikan ini bisa hidup ketika lampu atau kunci kontak di-on-kan. Nah kemudian ada 87, ini 87 arus outputnya kita sambungin ke saklar terlebih dahulu yang warna merah ya. Di saklar ada kabel warna merah. Nah kemudian untuk hitam dan kuningnya kita sambungin. Hitam karena di sini D2 lasernya nggak ada, cuma 2 kabel doang, berarti kuning aja. Kuningnya kita sambungin ke merah dari D2 laser. Kemudian untuk hitamnya ini kita sambungin ke ground ataupun ke masa.
Kalau seandainya D2 lasernya ada kabel satu lagi yang mana kabel jauh, kita sambungin ke hitam. Nah, ini hitam nggak ada ya, tadi kecoret, takutnya agak keliru aja, nanti hitam sambungin lagi, enggak ya. Jadi yang ini enggak. Begitupun di bagian D2 laser, skemanya sama aja. Di DMaker maksud saya, skemanya sama aja. 30 sambungin ke aki, 85 sambungin ke masa, ground. Ini bisa di aki, bisa juga ke body. Asalkan bodinya yang besi, yang rangka, bukan bodi plastik. Kemudian 86 kita sambungin lagi, paralelin dengan yang 86 ini. Ya, sambungin ke kunci kontak. Switch rem. Intinya yang arus 12 volt, mau switch rem kanan atau kiri bisa. Intinya kabel warna hitam. Kemudian 87 keluar. Masuk ke kabel saklar warna merah. Ini ada merah, sambungin. Tinggal 2. Lanjut ya. Ini ada hitam jauh, ada kuning dekat. Tinggal kita sambungin. Yang di bagian lampu DMaker-nya itu dekatnya mana? Misalnya kuning, sambungin kuning dengan kuning. Ya, hitam dengan merah. Hitam dari lampu DMaker-nya ini fokus dibikinin lagi ya. Kabelnya kita tarik, sambungin ke ground. Ini bisa langsung ke sini, boleh. Mau ke rangka ataupun bodi besi juga boleh. Kemudian tinggal strobonya. Strobonya ini abang tinggal pilih aja ya. Yang warna biru, seumpama strobonya kita sambungin lagi pakai saklar. Jadi pakai saklar gini. Ini seumpama kabel dari si lampu biru ya. Lampu biru ini nih. Lampu birunya ini kita sambungin dulu ya. Ini biru kita sambungin gini nih. Nih, sambung ya, di sini saklar yang on off, seumpama saklar. Nah, saklar kita sambungin lagi. Nah, ini berarti abang tinggal ngambil arus lagi, bebas ya bang ya. Mau dari switch rem oke, ya, mau dari switch kontak juga boleh ya. Ini seperti ini lampu. Nah, lampunya ini biru ya, seumpama strobo gitu bang ya. Disambungin dulu birunya, baru masuk ke saklar. Kemudian dari saklar keluar lagi, tinggal sambungin ke arus 12 volt. Mau ke switch rem boleh, kunci kontak boleh, ataupun ke lampu senja seumpama. Di sini abang ambil di lampu senja. Senjanya mungkin sudah DC ya, senja ataupun DC 12 volt. Makanya tadi untuk lampu DMaker bingung juga kalau sampai 4, karena saklarnya cuman ada 2 doang ataupun 3 kabel. Kalau saklarnya ada 3 kabel, 4 kabel itu bisa ya bang ya. Intinya saya tidak membahas strobonya. Strobo abang tinggal buat rangkaian lagi seperti ini, tanpa relay juga tidak apa-apa, karena strobo itu ya nggak begitu penting. Tapi kalau misalnya abang strobo yang penting, tinggal pilih salah satu dikorbankan. Misalnya lampu jauh nggak mau dipasang, berarti dari kabel hitam jauh ini masukin ke lampu strobo yang biru gitu. Seperti itulah intinya skemanya atau rangkaiannya. Nah, dari semuanya ini tadi saya jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan abangnya bisa paham dan silahkan dipraktekkan. Kalau misalnya masih bingung ya kan, masih agak ada yang perlu ditanyakan, bisa di inbox aja. Sementara ditonton dulu sampai habis, diperhatikan sambil dipraktekkan gitu kan. Kalau misalnya bang ini gimana, ini kesemana nyambunginnya gitu, masih bingung, bisa langsung inbox aja. Oke, sementara sampai di sini aja dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial.